Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidhu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah mengulang salam jika berulang kali berjumpa. Jadi walaupun berkali-kali berjumpa, mengulang-ulang salam saat perjumpaan yang berkali-kali itu hukumnya apa? Sunnah. Lagi pula salam ini doa. Salam ini apa? Doa. Doa semoga kita semua ini selamat. Di samping salam ini kalau terus kita lakukan, insya Allah itu menumbuhkan rasa cinta. Ini saya cuma cerita saja. Ada orang itu sowan ke seorang kiai. Sowan itu menghadap ke seorang kiai. Kiai, istri saya itu loh kok omongannya itu nyakitin saya. Istri saya itu kok sama saya itu berani ngelawan gitu. Kata kiai itu, mungkin kamu jarang ngucapin salam ke istri kamu itu kan. Sudah Kiai, iya kalau cuman masuk rumah keluar rumah doang. Setiap ketemu kata Kiai, setiap ketemu istrimu itu ucapin salam. Setiap ketemu di dapur, di kasur, assalamualaikum, assalamualaikum ma, assalamualaikum. Itu kata Kiai itu. Itu qadarullah dipraktekkan itu ya kok istrinya itu ya gak patek bawel lagi. Kata Kiai itu ya kan kamu itu sama dengan itu doakan istri kamu terus itu agar istri kamu itu selamat, termasuk lisannya itu selamat ya, kata Kiai itu gitu. Di samping memang salam itu kata Nabi bisa menumbuhkan apa? Cinta. Insya
insyaallah. Jadi mau sekarang Pak Sur nggih, ketemu Bu Sur. Assalamualaikum, Mak. Di dapur, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi jangan cuma keluar masuk rumah aja, tapi setiap ketemu loh. Dan memang ini hukumnya sunnah. Setiap ketemu ucap apa? Assalamualaikum. Ya bagi yang enggak terbiasa kesannya kayak gimana, tapi ya begitu memang. Begitu memang. Saling mendoakan terus. Ya paling lama-lama sini bosan. Assalamualaikum dulu Mas. Kak popo mah, wes assalamualaikum mah, wes. Itu diantaranya itu gitu. Oh lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di samping mengamalkan hadis tentang ifsya'us salam, menyebarluaskan apa? Salam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadisil musii salatuhu, di dalam hadis tentang orang yang salatnya jelek. Orang salatnya jelek di sini ini karena dia itu rukuk dan sujudnya tidak tumak nina. Annahu jaa, sungguhnya orang yang sholatnya buruk tadi itu datang. Fasalla, maka dia sholat. Summa jaa, kemudian dia datang ila nabi, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faradda alaihi salam. Fasallama alaihi, maka beliau mengucapkan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faradda alaihi salam, maka Nabi menjawab salamnya. Faqala, maka Nabi bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu, salatlah, maka sungguhnya kamu belum salat. Karena salatnya tidak tumanina dia. Faraja'a, maka dia pun kembali, fasalla, dan salat lagi kama shalla, sebagaimana ia telah salat sebelumnya. Semaja, kemudian dia datang lagi, fasalam, dan mengucap salam ala Nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta fa'ala dzalika salasa marat, hingga dia mengerjakan semua itu 3 kali. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi orang ini bolak-balik ketemu Nabi ngucap salam terus. Karena orang ini ceritain dalam hadis itu dia sholat, oleh Nabi disuruh ngulang lagi, kembali sholat, kamu belum sholat. Balik lagi ngucap salam lagi, dijawab Nabi salamnya waalaikumsalam, terus kamu kembali sholat, kamu belum sholat, sampai 3 kali. Ini dipakai dalil sunnah mengucap salam berkali-kali kalau memang kita ketemunya berkali-kali. Padahal ini satu majelis, satu tempat. Makanya nanti kalau ketemu istri di kasur, assalamualaikum mah, di dapur, assalamualaikum mah, assalamualaikum. Bener ini, nanti diamalkan ya, diamalkan. Insya Allah cerewetnya berkurang, insya Allah. Tambah cinta insya Allah. Dicoba ya. Saya ngomong karena saya membuktikan. Ya alhamdulillah istri saya sih nggak cerewet, alhamdulillah. Itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, itu amalan-amalan yang disunnahkan. Kalau mengenai sholat itu dalam konteks hadis ini dia tidak tumak ninah. Karena yang Nabi koreksi itu tumak ninahnya. Jadi di dalam bab sholat itu yang Nabi sangat keras menegur itu, pertama ketika rukuk dan sujud tidak tumak ninah. Dan yang kedua ketika secara umum sholat itu tidak tumak ninah. Itu Nabi memang menegur keras. Termasuk yang Nabi menegur keras itu adalah orang yang mendahului imam. Gerakannya mendahului imam atau menyamai imam. Terutama yang mendahului imam itu yang ditegur keras. Menyamai pun termasuk menyelisih sunnah juga itu. Itu dalam bab sholat. Dan saya belum pernah baca, bukan tidak ada ya, belum pernah baca Nabi menegur keras sahabat itu soal bacaan sholat. Makanya kalau hari ini ada orang berkeras-keras soal bacaan sholat itu ya aneh. Kenapa? Karena sependek yang saya pelajari dari sifat sholat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sependek yang saya pelajari, saya belum pernah membaca Nabi itu menegur sahabat berkaitan dengan bacaan sholat dengan keras, dengan teguran keras, belum pernah. Bukan tidak ada ya, belum pernah. Malah beberapa sahabat Nabi itu bacaannya itu bacaan yang Nabi belum pernah mengajarkan. Seperti misalnya ada i'tidal itu, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang Nabi ajarkan au kama qal, dia enggak.
Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi, dan seterusnya itu. Itu selesai salat Nabi bertanya, siapa tadi yang baca? Diam, enggak ada. Siapa tadi yang baca? Diam, enggak ada yang ngomong. Siapa tadi yang baca? Saya Rasulullah. Hampir-hampir baca 30 lebih malaikat berebut untuk mencatat pahala bacaan kamu itu. Dalam hadis Sahih Muslim ada sahabat juga yang pas iftitah itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asfila. Yang Nabi ajarkan kan wajjahtu wajhiya atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya misalnya. Ini enggak, dia langsung kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asfila. Hadis Sahih Muslim. Selesai salat Nabi bertanya, siapa tadi yang baca? Saya Rasulullah. Gara-gara bacaan kamu pintu langit terbuka. Nah, itu kan. Jadi itu soal bacaan Nabi tidak terlalu berkeras-keras. Paling Nabi pernah menegur keras itu soal bacaan ya. Pertama ketika ada orang bersin itu. Bersin, dia ngucap alhamdulillah. Ada anak kecil ngucap yarhamukallah. Selesai salat Nabi bilang, "Cung, salat itu bicara dengan Allah, bukan bicara dengan manusia. Jangan diulangi lagi. Karena yarhamukallah itu mendoakan orang lain, berarti ngomong sama orang. Tidak boleh sementara salat itu ngomong sama Allah." Yang kedua, ketika ada orang bacaan salatnya keras sampai hampir mengganggu bacaan salatnya Nabi, itu Nabi tegur itu. Hampir-hampir bacaanmu itu mengganggu bacaan saya. Lain kali kalau imam lagi baca diam dan dengarkan. Nah, itu menegur kalau bacaannya sampai mengganggu bacaan siapa? Imam itu aukamakal. Nah, jadi itu yang saya tahu. Selebihnya hampir tidak ada koreksi sama sekali. Makanya saya ulang, dalam perihal bacaan sholat, saran saya nggak usah terlalu berkeras-keras. Di samping semua itu ada dasarnya insya Allah. Sebagian orang mungkin begini ya, kalau kita bicara sifat sholat Nabi itu kan seolah-olah kalau yang sifat sholat Nabi versi madhab Syafi'i itu kayak nggak ada dalilnya gitu. Ya kalau kita ngaji kitab Takrib, kitab Safinatun Najah, kitab Mabadi Fiqhiyah, kitab Fathul Mu'in misalnya, ya mungkin di situ nggak terlalu kelihatan dalilnya lah. Tapi coba buka kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam Nawawi, itu tentang sifat sholat Nabi versi madhab Syafi'i dalilnya banyak itu. Jangan dikira nggak ada dalilnya gitu maksud saya itu. Nah, cuman kan kadang orang itu karena baru belajar 1-2 kitab tipis terus menganggap nggak ada dalilnya, padahal dalilnya ya seambrek, tapi ya di kitab-kitab yang tebal-tebal itu memang dalilnya itu. Nah, ngoten nggih, jadi jangan dikira pesolatan yang beredar di masyarakat itu nggak ada dalilnya, ada dalilnya itu. Itu tapi kalau mau tahu dalilnya buka kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu baru kita kan. Ada nanti sifat salat Nabi versi mazhab Hanafi, versi mazhab Hambali, versi mazhab Maliki, itu ada semua itu. Sifat salat Nabi versi mazhab itu ada semua dan ada dalilnya masing-masing. Makanya kalau soal bacaan tidak usah terlalu berkeras-keras lah. Karena apa? Karena Nabi tidak berkeras-keras dalam masalah bacaan kecuali dalam beberapa hal tadi itu. Tapi kalau soal gerakan Nabi banyak mengkoreksi, sujud, ruku, tidak tumak ninah, mendahului imam atau yang membersamai imam, itu ada koreksi banyak dari Nabi yang mengenai itu. Dan itu keras tegurannya keras sampai bisa menjadi sebab batalnya sholat bahkan, itu seperti itu. Kalau mengenai bacaan hampir tidak ada, bukan tidak ada, hampir tidak ada. Kalaupun ada tadi aja ketika ngobrol dengan orang lain, dan yang kedua ketika bacaan makmum mengganggu bacaan imam, itu ditegur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sependek yang saya pelajari gitu. Dan ini babnya tentang tumak nina tadi ya. Makanya sholat itu harus tumak nina. Terus kemudian wa anhu, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza laqiya ahadukum, apabila berjumpa siapa salah seorang di antara kalian akhahu, saudaranya, falyusallim, maka hendaklah ia mengucapkan salam alaihi, atas saudaranya itu.
Fa in halat bainahuma syajaratun au jidarun au hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi. Jadi dan seandainya di antara keduanya terpisah oleh pohon, terpisah sebentar atau terjeda waktu, terus ada pohon yang memisahkannya, andaikan ini, atau ada tembok atau ada batu, kemudian dia ketemu lagi, maka adalah dia mengucapkan salam atasnya lagi. Rawahu Abu Dawud, hadisnya riwayat Abi Dawud. Misalnya jenengan ketemu tadi sama saya situ, Assalamualaikum, salam. Nanti ketemu lagi di belakang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan orang yang berkali-kali tidak ada masalah. Itu hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Dan salam itu doa ya. Di samping itu mengamalkan menyebarluaskan salam itu di antara tanda ahli surga. Nabi ketika baru sampai di Madinah, pesan beliau apa? Pertama, ifsya'us salam, afsus salam, sebarkanlah salam. Wasilul arham, sambung persaudaraan. Wat'imut ta'am, berikan makan orang yang membutuhkan. Wasallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam di saat orang pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Dan di antara cara supaya kita saling mencintai itu sering-seringlah mengucap napa? Salam. Maukah kalian aku tunjukkan kepada Nabi sesuatu yang buat kalian akan saling mencintai? Apa itu ya Rasulullah? Ucapkanlah salam. Aukamakal. Sunnah mengucapkan salam bila masuk rumah sendiri. Masuk rumah orang lain apalagi. Qala Allah Ta'ala berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Surah An-Nur ayat 61. Maka apabila kalian memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya. Salam yang ditetapkan di sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Maka sunnah kalau kita masuk di rumah siapa saja, termasuk rumah kita sendiri, mengucap napa? Salam. Cuman memang kalau nggak ada orang, sebagian ulama mengatakan salamnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kita masuk ke rumah nggak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau ada orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa yang lengkap salamnya supaya dapat rahmat, dapat barokah, dan dapat keselamatan. Wa an Anasin, dan cerita dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala telah bersabda li kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, angger, anak kecil, ya bunayya, cung, gitu ya. Idza dakhalta ala ahlika, apabila engkau masuk menemui keluargamu, fasallim, maka ucapkanlah salam. Yakun, maka ada barokatan alaika wa ala baitika. Yakun, maka ada salam tadi itu akan menjadi barokah alaika, atasmu dan atas penghuni rumahmu, gitu. Ini rawahul at-Tirmidzi, hadis at-Tirmidzi wa qala, dan berkata hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Kalau lihat dari terjemahan di bawahnya itu kayaknya takun, itu bukan yakun, takun. Jadi bunyinya takun, maka kamu akan ada, maka akan ada kamu sebagai maka akan ada kamu sebagai barokah atau takun, maka akan ada apa barokatun, barokah alaika, atasmu, wa ala ahlika, dan atas keluargamu, atau atas ahli, wa ala ahli baitika, dan atas keluargamu. Tapi intinya itulah pokoknya. Jadi secara prinsip orang itu kalau
masuk ke rumah mengucapkan salam, terutama salam yang lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka rumah itu akan diberkahi oleh Allah berikut penghuninya, kita jalan. Akan dirahmati oleh Allah berikut penghuninya. Dan rumah yang diberkahi oleh Allah itu cirinya apa? Diberi banyak kebaikan oleh Allah. Ciri rumah yang diberkahi oleh Allah itu diberi banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak mengucap salam saat keluar masuk rumah terutama. Dan kalau perlu di setiap kali ketemu dengan anggota keluarga di dalam rumah sekalipun. Dan termasuk dengan anak-anak kita. Lanjut. Mengucap salam kepada anak-anak. An Anasin diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sungguhnya beliau marra lewat ala sibyanin, ketemu dengan anak kecil, fasallama alaihim, maka beliau mengucapkan salam atas anak-anak kecil itu. Wa qala, dan beliau berkata, kana nabiyyu, adalah siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaf'aluhu, beliau mengerjakan hal tersebut, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Sebagian kita kadang karena anak kecil ya terus nggak dianggap gitu loh. Jadi karena anak kecil terus nggak dianggap. Padahal sunnahnya kita walaupun ke anak kecil ketemu yang tetap mengucap salam. Assalamualaikum, cung, nak. Assalamualaikum. Walaupun kadang anak kecil nggak menghiraukan karena dia sibuk dengan permainannya. Ya paling nggak kita assalamualaikum sebagai bentuk ifsya'u salam, menebar salam. Dan supaya anak-anak itu dijaga oleh Allah juga. Supaya anak-anak itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin sebagian mereka belum bisa berzikir, cucu kita. Kan mereka dia masih bayi, belum bisa doa sendiri. Maka kita yang mendoakan, Assalamualaikum, nak, Assalamualaikum. Nah, maka ucap Assalamualaikum kepada anak-anak ini sekaligus doa dari kita untuk mereka supaya selamat, dijaga oleh Allah dari aneka gangguan, baik penyakit, setan, niat jahat orang, termasuk ya penyakit-penyakit ain segala macam itu. Nah, kita bacakan mereka salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum cu, Assalamualaikum nak, tong, no, le, Asep, Assalamualaikum. Itu sunnah. Salam terhadap istri dan para wanita. An Sahal dari Sahal, namanya Sa'ad radhiyallahu an. Dari Sahal ibn Sa'ad, ada yang hilang berarti itu ya. An Sahal ibn Sa'din, dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kanat ada fina, di tengah-tengah kami, imra'atun, seorang wanita, wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain, kanat ada lana, untuk kami, ajuzun, seorang yang tua renta, wanita yang tua renta, ta'khudhu min usuli silqi fatatrahuhu fil qidri, yang biasa mencari rempah-rempah, kemudian datang ke tempatnya dan memberi, yang biasa mencari rempah-rempah. Terjemahannya juga kurang. Jadi dia itu suka mencari rempah-rempah, fatatrahu fil qidri, untuk dimasak di dalam, kayak qidri itu kendil. Wa tukar kiru habbatin min syairin. Wa tukar kiru ini apa tukar kiru ini?
Ya pokoknya dia wanita yang kerjaannya bikin masakan dari rempah-rempah tertentu, kemudian watukar kiru habatin min syairin, gongsong ini tukar kiru kan diulang-ulang di apa di gongson apa gongson itu apa mama aduh apa itu bahasa Indonesianya itu gandum itu di gongso itu apa namanya apa disangrai ya disangrai. Faidah sholaina maka apabila telah selesai sholat kami al-Jum'at Jumat, insorofna maka kami pun berpaling nusalim maka insorofna nusalim alaiha maka ketika kami bubar kami mengucapkan salam alaiha atas wanita tersebut. Fatuqaddimuhu ilaina fatuqaddimu maka dia pun mempersilakan kami untuk menikmati hidangan tersebut. Rawi al-Bukhari. Hadis Bukhari. Berarti Jumat berkah itu sudah ada dari dulu ya. Jumat berkah itu sudah ada dari dulu berarti. Ini wanita ini biasa masak aneka rempah dan gandum untuk dihidangkan seusai para sahabat sholat Jumat. Dan para sahabat menikmati itu dan ketika menghadap kepada wanita itu para sahabat mengucapkan apa? Salam. Hadis Bukhari. Ada yang mengatakan seorang wanita, ada yang mengatakan seorang wanita tua. Berarti Jumat berkah itu sudah ada dari dulu berarti. Orang yang menyediakan makanan untuk orang yang seusai sholat Jumat. Ini dalilnya hadis Bukhari ini. Iya Jumat berkah. Ini dalilnya berarti ini. Kan pernah digugat itu Jumat berkah itu. Mana ada dalil mengkhususkan sedekah hari Jumat? Ternyata ada ini. Hadisnya Bukhari. Tidak ada seorang wanita yang kerjaannya masak lah kalau bahasa kita itu. Masak yang masakan itu dihidangkan kepada para sahabat seusai sholat Jumat. Dan para sahabat ketika bubar dari sholat Jumat itu mereka datang kepadanya sambil mengucapkan salam dan menikmati hidangan dari sang ibu tadi itu yang sudah sepuh tadi. Ada yang mengatakan dia seorang wanita pokoknya. Tapi penekanan kita pada dalil bahwa laki-laki mengucapkan salam kepada kaum wanita itu boleh kalau dalam kitab para ulama itu diterangkan selama tidak menimbulkan fitnah. Selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Kalau sekiranya menimbulkan fitnah, maka ada yang mengatakan makruh. Itu. Jadi kalau menurut saya gini sih, fitnah dan tidak fitnah itu tergantung konteksnya. Kalau kita ketemu sama ibu-ibu, salamnya normal sih, baik-baik aja sih. Assalamualaikum Bu, okay. Oh enggak Bu, assalamualaikum. Biasa aja kalau gitu. Tapi kalau udah begini, Ibu, assalamualaikum. Nah itu sudah. Jadi sudah mulai ada indikasi menggoda. Nah barangkali itu yang bahaya gitu. Itu yang bisa menimbulkan apa? Fitnah. Tapi kalau ketemu sama ibu, assalamualaikum Bu, nih, masya Allah, assalamualaikum. Ya, enggak Bu, assalamualaikum. Ya biasa. Tapi kalau udah khusus dari itu, Ibu, assalamualaikum. Ada. Nah barangkali itu yang menggoda itu yang makruh itu. Tapi kalau yang normal insya Allah tidak ada masalah. Allahu Akbar. Wa an Ummi Hani'in dan cerita dari Ummi Hani radhiyallahu anha namanya Fakhitata binta bukan, kalau Ummi Hani berarti Fakhitata binti Abi Thalib. Karena Fakhitata ini kan merupakan isim ghairu munsharif, sementara statusnya majrur, jadi binti bukan binta. Binti Abi Thalibin radhiyallahu anha. Jadi Ummu Hani namanya Fakhitata binti Abi Thalib radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, ataitu aku datang menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi, pada hari dibukanya kota Mekah. Wa huwa yaghtasilu, sementara beliau sedang mandi. Wa Fatimatu, dan adapun Siti Fatimah tasuruhu, menutupi beliau. Fasallam tu, maka aku mengucapkan salam. Wa dzakaratil hadis, dan
Ummu Hani melanjutkan hadisnya tadi itu. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Jadi, pernah juga ada wanita mengucap salam kepada Nabi dan Nabi tidak melarang. Kalau itu dilarang pasti itu tidak diperbolehkan oleh beliau. Jadi ibu boleh nggak mengucapkan salam ke bapak-bapak? Boleh. Ya. Tadi selama tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau menimbulkan fitnah tidak boleh. Itu seperti itu. Misalnya mengucap salam ke bapak-bapak, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak, boleh, tidak apa-apa. Mari Pak, Assalamualaikum, tidak ada masalah. Tapi kalau udah salamnya genit beda Pak. Gimana salam ibu-ibu yang genit ini? Allah. Assalamualaikum Bapak ganteng. Nah itu. Assalamualaikum Bapak ganteng, itu repot itu. Ngerinya itu apa? Timbul apa? Fitnah. Pakai kata-kata Assalamualaikum Bapak ganteng. Allah. Jadi pokoknya jangan sampai menimbulkan apa? Fitnah. Selama tidak menimbulkan fitnah tidak ada masalah. Apa? Menghina berarti. Ya itu sama, fitnah juga itu. Karena fitnah itu dua. Fitnah itu dalam arti syahwat atau merendahkan. Itu fitnah juga dua-duanya. Itu tidak boleh. Paham ya maksudnya? Pokoknya diukur mawon lah, napa diukur mawon. Ibu-ibu misalnya sama tukang sayur supaya dapat harga murah. Bang, Assalamualaikum, udah Bang ganteng Mas Ali, itu udah tidak boleh itu. Itu takut menimbulkan fitnah itu. Enggak boleh. Allah, yang profesional aja kalau nawar. Berapa Bang? Masa sih enggak boleh? Segini. Ayolah gitu, biasa aja, enggak usah pakai ngelayu-ngelayu segala itu. Nah, itu ngerinya timbul apa dari fitnah. Takutnya hati abang tukang sayurnya enggak kuat gitu maksudnya. Tapi ibu-ibu sini nggak ada, ibu-ibu tempat lain begitu. Allah. Wa an Asma binti Yazid, dan cerita dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, marra lewat alaina menemui kami siapa an-nabiyyu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi niswatin, di tengah-tengah kaum wanita, fasallama alaina, maka beliau mengucap salam atas kami. Rawahu Abu Dawud, hadits Abi Dawud wa Tirmidzi wa qala, beliau berkata hadisun hasanun, hadisnya hadis hasan. Nabi itu orangnya ya berarti ya, enggak jaim gitu loh. Masuk ke tengah ibu-ibu, dan mati ada komunitas ibu-ibu loh, enggak canggung masuk ke ibu-ibu. Assalamualaikum ibu-ibu, kira-kira gitu. Bayangan saya gitu. Jadi beliau tidak memang ada Ustaz, masa di mana Nabi itu masuk di tengah ibu-ibu, ada hari Kamis, hadis Bukhari. Hari Kamis di masjid itu yang daurah para sahabiah, khusus para sahabat perempuan. Nah itu Nabi apa terus ya paham maksudnya ya, Nabi itu biasa saja. Dan tentu biasanya Nabi itu jangan dipahami jelek, karena Nabi itu pasti ghadul basar pasti. Dan tentu pemahaman ghadul basar yang kita pahami dari Nabi tidak sebagaimana yang orang pahami mungkin selalu begini gitu. Karena sependek yang saya baca, Nabi itu ketika mengajar para sahabat itu nggak pakai tabir, Jadi Nabi itu ketika ngajar sahabiah nggak pakai tabir. Itu yang saya tahu. Tapi kalau sahabiah yang ngajar sahabat baru pakai tabir, itu seperti itu. Itu yang saya pahami. Nah, jangan kalau baca di sirah itu, Nabi itu nggak jaim. Saya baca dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim, ada seorang wanita datang menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya mau curhat, mau konsultasi. Konsultasinya itu masalah pribadi yang nggak boleh dengar oleh orang. Saya mau ngobrol berdua denganmu ya Rasulullah. Perempuan mau ngobrol berdua dengan Nabi. Kata Nabi silahkan. Maka Nabi mojok tapi dilihat banyak orang ya, tidak khalwat. Mojok berdua dengan wanita itu untuk konsultasi rahasia wanita itu. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Tidak khalwat Nabi. Allahu Akbar. Kalau suatu saat jenengan ketemu saya di kafe jangan kaget ya. Saya itu pernah ada ibu-ibu konsultasi dengan saya. Tapi tidak sendiri ya. Berdua atau bertiga biasanya ibu-ibu itu.
Karena ada anaknya jamaah saya itu datang ke kafe ngeliat saya, ketemu saya. Loh, Ustaz ada di sini? Iya Pak, ini masih ada ibu konsultasi ini. Tapi insya Allah sih tidak khalwat, insya Allah. Jadi biasanya berdua atau bertiga. Nah, karena saya diantaranya mengamalkan hadis itu bahwa Nabi itu tidak jaim ketika ada orang konsultasi dalam hal ini. Pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi juga sowan, Nabi gelarkan sajadah, sorbannya itu, duduk di situ di bawah pohon Nabi, menanggapi curhatannya wanita atau konsultasinya wanita tersebut. Itu seperti itu. Bahkan pernah ada seorang jariyah. Jariyah itu kayak anak remaja lah. Itu Nabi dipegang tangannya, dituntun untuk diajak ke satu tempat dan Nabi ngikuti wanita itu. Dan itu ada banyak dalam kitab sirah-sirah seperti itu. Nabi itu enggak jaim orangnya, enggak. Itu seperti itu. Enggak terus karena maaf Bu ya, bukan mahram ya, enggak gitu Nabi itu. Nah, bisa dimengerti ya? Itu yang saya pahami ya, itu yang saya pahami. Jadi karena saya memahaminya begitu, maka saya secara pribadi pun yang enggak mau berkaku-kaku lah, berkaku-kaku. Tapi semua harus mengenal batas. Semua harus mengenal batas. Pernah ada ibu-ibu mau konsultasi dengan saya, mau ketemu langsung, saya bilang ajak suaminya. Enggak mau ajak suaminya. Maunya ketemu berdua. Saya bilang enggak bisa. Kalau enggak ya ajak orang lain. Dia mau ngajak anaknya yang masih kecil. Enggak mau juga. Harus yang bisa jadi saksi. Harus. Enggak berani saya. Kenapa? Karena harus mengenal batas juga. Jadi kalau yang sifatnya berdua kan takut terjadi hal-hal yang diinginkan gitu. Bukan bahaya. Ya kalau berdua kan takut terjadi hal-hal yang diinginkan gitu. Paham nggih? Fitnahnya maksudnya itu. Allahu Akbar. Ya, yang penting harus mengenal batas. Kalau tidak mengenal batas, jadi Nabi tadi itu walaupun tidak jaim kepada kaum wanita, tapi beliau tetap mengajarkan kepada masyarakat tentang batas-batas. Termasuk tidak termasuk as-ghaddul basar, merendahkan pandangan. Dan merendahkan pandangan yang saya pahami itu bukan merem, bukan begini, tapi tidak jelalatan. Jadi merendahkan pandangan itu sependek yang saya pahami, bukan merem, bukan begini, tapi tidak jelalatan maksudnya. Itu yang dimaksud. Itu yang pendapat yang saya pilih itu. Allahu Akbar. Ini redaksi Abi Dawud, sedangkan redaksi At-Tirmidzi adalah sungguh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di masjid di suatu hari. Jadi berjalan di masjid di suatu hari dan segolongan perempuan sedang duduk. Kemudian beliau memberi isyarat salam dengan tangan. Jadi Nabi ngasih isyarat dengan tangan. Mungkin karena jauh jaraknya ya, jadi beliau mengucap. Jadi salam sambil assalamualaikum. Gini loh. Kebayang nggak Nabi itu bagaimana akrabnya itu ya? Assalamualaikum Bu, assalamualaikum. Apa? Iya kan? Tadi dengan isyarat salam. Saya salam dengan isyarat tangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pernah nggak gini? Assalamualaikum. Ya, kebayang ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Kira-kira gitulah. Itu yang versi riwayat At-Tirmidzi. Allahu Akbar. Mengucap dan menjawab salam orang kafir. Nah, ini bagaimana ini? Ya secara hukum dulu ya. Secara hukum kalau orang kafir yang mengucap salam kita tidak wajib jawab, itu dulu aja. Kalau salam menjawab bagaimana kita baca keterangannya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, cerita dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam, janganlah kalian mendahului pada orang Yahudi dan orang Nasrani dengan salam. Jangan kita mendahului salam. Fa idza laqitum, maka apabila kalian berjumpa salah seorang di antara mereka fi tariqin, di sebuah jalan, fataruhu ila adyaqihi,
Maka berusaha agar ia menuju tempat yang sempit atau pinggiran jalan. Hadisnya riwayat Muslim. Tapi ini harus dipahami dulu ya, ini konteksnya ini apa dulu ini. Karena kalau sependek yang saya pahami, Nabi itu kalau dalam masalah muamalah tidak dibatasi oleh agama. Biasanya kondisi-kondisi yang begini nih, kalau ada orang, kamu ketemu dengan orang kafir itu pepet sampai dia ambil jalan yang paling pinggir dan seterusnya, itu konteksnya biasanya ada konteksnya hadis-hadis seperti ini biasanya. Biasanya ada konteksnya itu kalau ada konfrontasi, ada perang. Tapi dalam kondisi damai tidak begitu. Jangankan seperti itu. Wong Nabi dijahati aja dibalas dengan kebaikan. Nabi itu dijahati aja dibalas dengan kebaikan. Apalagi dalam konteks biasa. Jadi ini kalau kita baca bagian-bagian akhir tadi itu, ini sepertinya konteksnya adalah perang atau kondisi konfrontasi. Gak boleh ngalah. Kalau dalam perang kan pilihannya cuma dua. Kalau enggak kita yang dibunuh ya kita yang membunuh, kira-kira gitu. Tapi dalam konteks yang kita bahas bab ini, yang penting kita jangan mendahului mengucapkan salam. Wa an Anas dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum." Apabila mengucapkan salam atas kalian siapa ahlul kitab, maka ucapkanlah wa alaikum. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi kalau ada orang ucap assalamualaikum, ucap wa alaikum. Assalamualaikum, waalaikum. Wa an Usamah, dan dari Usamah radhiyallahu anhu anna Nabi, semuanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maro lewat ala majlisin, lewat di sebuah majlis, fihi akhlatun, di dalamnya bercampur minal muslimin, dari kalangan orang-orang Islam, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, abadatul ausan, yang menyembah patung-patung, wal yahudi, dan orang-orang Yahudi. Fasallama alaihi, maka Nabi mengucapkan salam atas mereka. Fasallama alaihimun Nabi, maka Nabi mengucapkan salam atas mereka sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Halal bihalal, campur muslim non muslim tidak apa-apa. Kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Ini dalilnya. Jadi Nabi pernah kumpul campur muslim dan penyembah berhala, orang-orang musyrik dan orang-orang ahlul kitab Yahudi saat itu. Nabi mengucapkan salam pada mereka semuanya, assalamualaikum. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di hadapan orang yang audiennya campur itu boleh. Kalau hanya dari kalangan mereka saja, kita tidak diperkenankan mendahului salam. Nah, kalau ada mereka mengucap salam kita, maka jawabannya waalaikum. Ini di hadisnya ya. Nah, kalau kita bicara dinamika fikihnya, sebenarnya gini ya. Sampai dengan waalaikumsalam itu masih boleh sebenarnya. Waalaikumsalam. Karena salam itu ucapan universal. Karena salam itu, kalau ini saya ngomong fikihnya saya nggak ngomong hadis, saya ngomong fikihnya. Karena ada firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Furqan itu tentang wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Apabila orang jahil itu berarti orang kafir juga di dalamnya, mengganggu mereka mengucapkan salam, selamat. Itu salam itu ucapan universal sebenarnya. Itu, dan ada dari Ibnu Abbas juga. Fir'aun pun kalau mendoakan saya akan balas dengan mendoakannya, kata Ibnu Abbas itu gitu. Jadi kalau saya pribadi itu sampai dengan waalaikumsalam itu masih boleh, sependek yang saya pahami ya. Cuman kalau Anda mau aman ya waalaikum gitu aja. Assalamualaikum Pak, waalaikum gitu. Kalau kita tahu dia non muslim, itu yang paling aman sudah itu. Kalau mau lanjutkan waalaikumsalam atau kumsalam, kumsalam, kum, tegakkanlah salam, kumsalam. Assalamualaikum Pak, orang itu, oh enggak, selamat pagi, misalnya gitu. Monggo, atau waalaikum tadi, assalamualaikum, waalaikum, gitu. Atau assalamualaikum, kumsalam, kumsalam. Itu seperti itu. Tapi yang saya pahami ya, sampai waalaikumsalam itu tidak ada masalah. Kalau Anda tambahkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi diselipkan harapan, maksudnya semoga orang dapat hidayah, maksudnya malah tidak apa-apa.
asal dengan niat mendapatkan hidayah. Nah, tapi kalau tidak ada niatan itu nggak diperkenankan. Nah, jadi cukup waalaikum atau mentok waalaikumsalam. Nah, jadi kalau mau tambah warahmatullahi wabarakatuh, tambahkan dalam hati semoga, maksud saya itu semoga dia dapat rahmat dan barokah dari Allah, maksudnya masuk Islam, maksudnya gitu, dapat hidayah. Nah, saya kira itu nggih, wallahu alam bisawab. Baik, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada. Monggo. Jelas semua atau tidak jelas semua? Monggo silakan. Kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk Islam tidak pernah membunuh bayi hidup, bayi anaknya yang masih hidup dikubur hidup. Yang kedua, Sunan Kalijogo di mana waktu masih mudanya merampok, mau mabuk, akhirnya kita ampuni oleh Allah menjadi orang besar. Pertanyaan saya, apakah ada orang yang membunuh ibunya tapi Allah ampuni dan menjadi orang besar? Baik. Yang pertama tadi yang dituduh Sayyidina Umar ya, Sayyidina Umar. Itu cerita yang tidak benar. Jadi cerita bahwa Sayyidina Umar pernah membunuh putrinya dan dikubur hidup-hidup. Ceritanya kan putrinya diajak oleh ibunya, putrinya dipakai-pakaiin laki-laki. Terus diajak berburu oleh Sayyidina Umar, pas pengen kencing baru ketahuan kalau tante anaknya perempuan. Maka beliau gali sumur, terus si anak ini suruh masuk ke dalam sumur itu, terus dikubur hidup oleh Sayyidina Umar. Tapi itu cerita bohong, tidak benar. Apa bukti bahwa cerita ini tidak benar? Pertama, Sayyidina Umar itu punya putri namanya Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi kita Muhammad SAW. Itu lahir di saat Sayyidina Umar masih kafir, tapi nggak dibunuh oleh Sayyidina Umar. Berarti berita itu bohong itu. Hafsah radhiyallahu anha itu putri Sayyidina Umar. Itu lahir di saat Sayyidina Umar masih kafir, tapi nggak dibunuh. Satu. Yang kedua, Sayyidina Umar itu punya adik namanya Fatimah, perempuan. Itu yang menjadi sebab beliau masuk Islam dengan izin Allah. Nah, Fatimah ini nggak dibunuh di keluarganya Sayyidina Umar. Fatimah adiknya Sayyidina Umar itu nggak dibunuh. Nah, ada yang mengatakan cerita itu dibuat oleh kelompok Syiah untuk membenci Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi itu cerita itu benar-benar cerita ini. Ngoten nggih? Jadi cerita bahwa Sayyidina Umar membunuh putrinya itu tidak benar itu. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan apa tadi? Oh, Sunan Kalijogo dulu. Kalau ini saya kurang tahu deh, cuman memang merujuk pada kisah legenda Raden Syahid itu sebenarnya beliau bukan merampok karena jahat, bukan. Beliau merampok karena ingin membela hak rakyat kecil. Beliau rampok orang-orang kaya yang pelit itu untuk dibagikan kepada fakir miskin hartanya. Kalau itu mungkin ada benarnya. Lebih detailnya wallahu a'lam bishawab. Tapi itu kisah itu melegenda di kalangan masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas Raden Syahid itu bukan jahat beliau. Beliau hanya membela rakyat kecil dengan cara beliau gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Nggih. Oh, ada nggak orang yang membunuh ibunya terus tobat diampuni oleh Allah? Saya belum tahu. Ada apa enggak? Betul ngertos loh. Betul ngertos. Tapi yang pasti gini, Pak. Sebesar apapun dosa itu, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Membunuh seorang ibu itu kan dosa besar. Besar banget. Asal dia bertobat dengan sungguh-sungguh, diampuni oleh Allah. Asal mau tobat. Kalau Bapak nanya mana dalilnya, Al-Furqan. Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Itu tentang 3 dosa besar sekaligus, Pak. Syirik, membunuh, zina. Kalau tidak tobat, Allah ancam dengan kehinaan. Kalau tobat, Allah akan ampuni.
Itu Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih. Nggih. Oke, wallahu a'lam. Cuman kalau maksud saya gini Pak, kalau dia sempat tobat ya diampuni, kalau nggak sempat tobat itu masalahnya. Nah, cuman umumnya orang kalau durhaka sama orang tua sih umumnya celaka gitu aja sih memang. Umumnya orang kalau durhaka sama orang tua umumnya celaka. Cuman kan mungkin saja Pak kalau kita bicara kemungkinan sebelum wafat dia bertobat minta ampun kepada Allah, mungkin saja kalau kita bicara kemungkinan nggih. Nah, umumnya orang durhaka pada orang tua itu umumnya celaka memang. Umumnya celaka. Cuman kalau Bapak bicara kemungkinan mungkin saja ada yang bertaubat. Itu mungkin saja. Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo Mas. Pak. Nggih. Terus. Betul. Bagus. Sependek yang saya pahami mengenai takbir Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu ada dua macam. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak itu di luar sholat bahkan kita perbanyak takbir. Kalau Idul Adha dari subuh hari Arafah sampai selesai hari Tasyrik itu kita diperintah untuk memperbanyak takbir. Kalau Idul Fitri dari maghrib Syawal 1 Syawal itu sampai besok sholat Id. Nah itu mutlak. Kalau muqayyadnya setiap kali habis sholat. Nah pertanyaannya posisinya itu seusai zikir sholat atau sebelum zikir sholat. Sependek yang saya pahami dari praktek yang banyak terjadi di kalangan para ulama dan kalau merujuk pada riwayat-riwayat yang ada itu memang disunahkan takbir terlebih dahulu baru zikir sholat. Nah, itu yang saya pahami. Jadi kalau tartibnya berarti takbir muqayyad selesai sholat itu baru kemudian zikir sholat. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Terus. Sebenarnya tetap boleh bertakbir, tapi mungkin suaranya agak dilirihkan supaya tidak mengganggu. Jadi suaranya agak dilirihkan sampai mengganggu, jangan sampai mengganggu. Karena begini, bagaimanapun juga bertakbir seusai sholat fardu 5 waktu itu sunnah. Dan itu sunnahnya dikeraskan memang. Sunnahnya dikeraskan. Nah, karena ada kesunahan mengeraskan, walaupun ada masbuk, maka tetap disunahkan untuk dikeraskan. Hanya mungkin volumenya agak dipelankan mungkin. Jadi ya kalau karena masih ada tahu kita ada yang masbuk, supaya tidak mengganggu ya agak dipelankan saja. Tapi tetap sunnahnya dikeraskan, disuarakan maksudnya. Takbir itu disuarakan, bukan diam. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Sebenarnya gini ya, ada kondisi-kondisi tertentu. Kalau nanti di fikih sunnah itu ada bab tentang di masjid itu. Ada kondisi tertentu di mana kerasnya suara itu tidak membuat seseorang itu berdosa walaupun ada orang yang sholat. Apa itu? Dalam konteks belajar. Jadi misalnya ada kajian kayak gini, tahu ada orang sholat di sana. Itu tetap kenceng aja tidak apa-apa. Walaupun mengganggu itu tidak berdosa. Kenapa? Karena haknya kajian itu disuarakan. Ya haknya kajian itu. Atau ada TPQ lagi belajar klasikal, kenceng kan? Ada orang sholat, mungkin terganggu, tapi tidak berdosa itu. Karena satu-satunya yang boleh mengganggu orang sholat itu kajian ilmu.
Kajian ilmu itu boleh. Nah, kalau kita spiritkan kepada boleh dikeraskan karena memang kajian ilmu itu memang ada suara yang mesti dikeraskan, berarti jenis-jenis zikir yang memang sunnahnya dikeraskan itu termasuk yang tidak dalam kategori yang berdosa. Karena memang sunnahnya untuk dikeraskan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Cukup dulu nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah seurusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.